Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Azizah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pelajaran kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikutin Bu Azizah ya, berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, di video kali ini Bu Azza akan menerangkan tentang berwudu. Ayo kita berwudu dengan benar. Nah, sebelum dimulai, tahu nggak sih wudu itu apa ya? Sering kita melakukan wudu atau enggak ya? Wudu itu dilakukan kalau kita mau ngapain sih? Coba ada yang tahu nggak? Jawab di kolom komentar ya. Nah, sekarang pengertian wudu. Apa itu wudu? Wudu itu artinya bersuci dengan air. Nah, ada yang benar jawabannya? Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu, kita menjadi suci. Wudu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu itu, seperti tadi, itu kan wudu bersuci dengan air. Air yang digunakan untuk bersuci itu bisa semua air atau tertentu aja ya. Nah, ini adalah macam-macam air untuk berwudu. Ada air embun. Ada yang tahu air embun? Air embun itu air yang biasanya kita lihat di pagi hari, nempel di dedaunan. Itu namanya air embun. Ada juga air laut. Ada yang belum pernah lihat laut? Semuanya pasti pernah ya. Ada air hujan, air salju. Kalau ini mungkin ada yang belum pernah lihat ini salju ini. Terus selanjutnya air terjun. Di Indonesia juga banyak ini air terjun, air sungai, dan air sumur. Ini macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudu. Karena air ini air yang suci dan mensucikan. Selanjutnya, syarat sah wudu. Mari kita pelajari syarat sah wudu. Yang pertama, beragama Islam. Jadi orang yang wudunya sah itu yang beragama Islam. Kalau bukan Islam berarti namanya bukan wudu. Yang kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, seperti anak kecil itu biasanya kan ngikut-ngikutin kalau kakak-kakaknya pada wudu ikut-ikut. Tapi kalau anak kecil kan masih belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Jadi sah wudunya belum. Jadi wudunya itu belum sah. Yang ketiga menggunakan air suci yang mensucikan. Seperti tadi ya yang udah disebutin. Mengetahui tata cara wudu yang benar. Jadi kalau wudunya belum benar berarti wudunya kan belum sah. Iya kan? Ya, selanjutnya ini rukun wudhu. Yang namanya rukun itu berarti harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, wudhunya kayak tadi. Wudhunya jadi tidak sah karena wudhunya tidak benar. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah niat. Ada yang tahu niat wudhu gimana? Yuk kita baca bersama-sama ya. Nawaitul wudu ali il hadasil asghori fardol lillahi ta'ala. Nah, itu niat wudu. Selanjutnya, membasuh muka. Loh, biasanya kan kumur-kumur dulu, Bu. Ada membasuh hidung juga. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Itu adalah sunnah wudu. Jadi yang rukun ini niat, membasuh muka. Jadi kalau nggak kumur misalnya pas puasa, wudunya masih sah. Tapi kalau nggak membasuh muka, wudunya tidak sah.
Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku, terus mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan selanjutnya berwudu secara tertib. Tertib itu urut dari awal sampai akhir. Jadi nggak boleh membasuh kepala sebagian kepala dulu baru muka, itu nggak boleh. Harus tertib, harus urut. Selanjutnya sunnah wudu. Ya, sunnah wudu tadi kan rukun wudu. Nah, ini sunnah wudu yang kalian cari tadi seperti berkumur, membasuh hidung itu ada di sini. Sunnah wudu itu kalau dikerjakan mendapat tambahan pahala. Tapi kalau tidak apa-apa, wudunya tetap sah. Salah satunya ini membaca basmalah sambil cuci tangan, terus kumur-kumur, membersihkan lubang hidung, mengusap seluruh kepala. Kalau yang rukunnya tadi kan sebagian kepala, sunahnya ini mengusap seluruh kepala. Terus mengusap kedua telinga. Yang selanjutnya membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali. Kalau kita biasanya kumur-kumur 3 kali, cuci muka 3 kali, itu sunnah. Selanjutnya mendahulukan anggota badan yang kanan baru yang kiri. Tangan kanan dulu, terus tangan kiri dulu, setelah itu tangan kiri, itu sunnah. Selanjutnya, ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Mungkin sebagian besar udah pada tahu ya. Salah satunya ini buang angin atau kentut, buang air kecil, dan buang air besar. Itu juga wudhunya batal. Menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Tidur berbaring, pingsan, mabuk, gila. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini menurut sebagian besar para ulama. Nah, itu tadi ada pengertian wudhu, air yang bisa digunakan untuk berwudhu, rukun wudhu dan sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, sampai di sini. Kira-kira kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita lanjut di video selanjutnya adalah tata cara wudhu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.